Selamat pagi anak ibu kelas 11 perkantoran. Kita jumpa hari ini dalam mata pelajaran OTK Kepegawaian. Lanjutan pelajaran kita hari Senin yang lalu mengenai sumpah atau janji. Jadi sekarang kita masuk ke ketentuan tambahan mengenai pengambilan sumpah atau janji. Ada ketentuannya, ada tambahannya. Jadi sekalipun itu sumpah ataupun janji, tetap ada tolerannya, tidak bisa memaksakan kata-kata tertentu untuk disebutkan seseorang, tergantung kepada kepercayaan yang dianut oleh seseorang calon pegawai negeri sipil yang diambil sumpah gitu. Jadi apa ketentuan tambahannya di ini dia. Apabila seorang PNS berkeberatan untuk mengucapkan sumpah karena keyakinannya tentang agama terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka ia mengucapkan janji. Jadi kalau dia merasa sumpah itu jika diucapkan lalu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena keterbatasan, kelemahan atau sesuatu hal, dia mengimani bahwa akan ada balah atau ada efeknya. Maka untuk itu ada kata yang hampir sama tapi diyakini lebih ringan akibatnya, yaitu dengan mengucapkan saya berjanji. Jadi tidak dengan saya bersumpah gitu ya. Itu ketentuan tambahan. Kemudian kalimat demi Allah ini dia. Saya bersumpah atau berjanji dapat diganti dengan kalimat demi Tuhan Yang Maha Esa, demi Tuhan Yang Maha Esa. Jadi hampir sama, yang dituju itu sama, tetapi kebiasaan mereka mengucapkannya adalah Tuhan Yang Maha Esa, bukan demi Allah. Jadi tergantung keimanan atau agama yang dianut oleh seseorang yang mau mengambil sumpah. Kemudian yang ketiga, bagi mereka yang beragama Kristen, maka pada akhir sumpah atau janji ditambahkan dengan kalimat yang berbunyi, kiranya Tuhan menolong saya, kiranya Tuhan. Ini permohonan dari segi kerendahan hati yang menyadarkan dirinya bahwa tidak ada yang bisa dipaksakan. Kita hanya sebagai bermohon, kita sebagai orang yang layak untuk meminta pertolongan. Maka kiranya Tuhan menolong saya di akhir daripada bunyi sumpah atau janji yang diucapkannya. Itu yang beragama Kristen. Kemudian yang keempat, bagi mereka yang beragama Hindu, demi Allah itu diganti dengan Om Atah Paramawi Sesa. Om Atah Paramawi Sesa. Jadi sebutan mereka ini sebutan yang umum demi Allah atau demi Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau beragama Hindu. Nah, bagi mereka yang beragama Buddha, maka kata-kata demi Allah itu diganti dengan demi Sang Hyang Adi Buddha. Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya berjanji, begitu ya. Kemudian bagi mereka yang berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa selain dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, maka kata-kata demi Allah dapat digantikan dengan kata-kata lain yang sesuai dengan kepercayaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa tersebut. Misalnya seperti yang saya tahu, ada agama Permalim yang disebut dengan aliran kepercayaan. Mereka itu menyebut Allah pencipta itu adalah mula jadi Nabolon. Jadi mungkin mereka menyebutkan demi Allah itu demi mula jadi Nabolon, yang walaupun kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia mula jadi Nabolon itu adalah yang awal. Mula itu awal, Nabolon itu yang maha besar, maha kuasa gitu ya. Itu dia. Jadi ada ketentuan-ketentuan tambahan mengenai pengambilan sumpah atau janji pegawai, ada 6 gitu ya. Kemudian sumpah kan identik dengan janji, walaupun lebih keras tekanan daripada sumpah. Maka tadi di ketentuan tambahan itu kata sumpah bisa diganti dengan janji. Jadi janji itu ada di dalam buku kita ini di halaman 92. Di sana dikatakan bahwa perjanjian adalah tindakan yang mengikat. Jadi perjanjian itu tindakan yang mengikat
dua belah pihak yang berjanji untuk menjamin adanya kepastian. Jadi pihak pertama dengan pihak kedua menyepakati. Jadi menyepakati itu membuat suatu janji. Apa yang harus dilakukan oleh pihak pertama, apa yang harus dilakukan oleh pihak kedua. Jadi itulah yang disebut dengan perjanjian. Surat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri. Itu definisi surat perjanjian. Perjanjian itu surat yang mengikat antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi macam-macamnya ada dua. Macam-macam surat perjanjian itu ada dua. Perjanjian autentik dan perjanjian di bawah tangan. Perjanjian autentik itu perjanjian yang disaksikan oleh pejabat pemerintah. Berarti pihak pertama, pihak kedua bersepakat pergi ke pihak hukum lah, ke notaris gitu ya, supaya perjanjian mereka itu autentik, sah gitu. Jadi tidak boleh macam-macam. Kalau nanti di antara salah satu pihak ada yang ingkar dengan isi perjanjiannya, maka yang menyelesaikannya adalah hukum, dan yang menjadi dasar penyelesaiannya itu adalah surat perjanjian mereka. Itu yang autentik, yang sah. Kemudian ada perjanjian di bawah tangan, namanya pun di bawah tangan ya. Perjanjian tidak disaksikan oleh pejabat pemerintahannya, model kepercayaan antara pihak pertama dengan pihak kedua, pihak pemberi kerja dengan pihak tenaga kerja yang akan mengisi pekerjaan. Jadi nanti kalau misalnya terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka ini ya diselesaikanlah, dan tidak kuat ya, hukumnya tidak kuat ya, karena tidak ada yang mengikat, hanya modal kepercayaan antara pihak pertama dengan pihak kedua. Jadi macam perjanjian itu ada dua, yang autentik itu yang sah oleh hukum, yang disaksikan oleh pejabat pemerintah, kemudian ada di bawah tangan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian berikutnya, surat-surat perjanjian itu ada syaratnya ya. Kalau pihak pertama, pihak kedua memunculkan surat perjanjian, syaratnya harus ditulis di atas kertas segel, kertas HPS biasa, tetapi harus dibubuhi dengan meterai. Pilihan meterai ada 2, 3.000 dengan 6.000. Nah, pada umumnya semakin besar yang disepakati, maka meterai yang dipakai adalah meterai 6.000. Kemudian harus ada rasa ikhlas, artinya pihak pertama dengan pihak kedua harus ikhlas, rela, tanpa paksaan gitu maksudnya. Tidak ada paksaan ya. Dia mempengaruhi, dia memaksa saya, sebenarnya saya tidak suka, nggak boleh. Pihak pertama menerima, pihak kedua menerima juga apa yang mereka sepakati. Kemudian disetujui kedua belah pihak yang berjanji. Jadi nanti pihak pertama, pihak kedua sama-sama membubuhkan tanda tangan mereka di surat perjanjian itu, dan biasanya ada pihak ketiga yang mempersaksikannya. Keempat, pihak berjanji sudah dewasa, keadaan waras dan sadar, tidak mabuk. Jadi bawah umur, ibarat seperti kita, itu tidak diakui. Kenapa? Karena apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu mungkin masih labil, tidak konsisten apa yang dikatakan itu, atau tingkat kedewasaan dan hal memikirkan efek atau resiko ataupun dampak dari apa yang disepakati itu belum matang dia, sehingga yang membuat perjanjian itu harus yang sudah dewasa. Dewasa itu dari segi umur adalah 17 tahun ke atas gitu ya, dan harus waras dan harus sadar. Kemudian yang kelima, isi jelas dan tidak mempunyai peluang untuk ditafsirkan secara berbeda-beda. Jadi redaksinya, bahasanya simple gitu ya, mudah dipahami, tidak ada kata-kata yang mengandung makna yang beda penafsiran pihak pertama dan kedua. Isi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan norma yang berlaku, itu udah pasti gitu ya. Ini yang boleh Ibu sampaikan hari ini. Dan sedikit lagi rupanya, manfaat surat perjanjian: menciptakan ketenangan bagi kedua belah pihak, itu adalah pasti ya, menghindari terjadinya perselisihan, mengetahui secara jelas batas hak kewajiban pihak yang berjanji, bahan penyelesaian perselisihan yang mungkin timbul akibat suatu perjanjian. Ini dia manfaat daripada surat perjanjian. Nah, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Tetap belajar, kemudian baca